Agnes Mo baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, untuk mendiskusikan revisi Undang-Undang Hak Cipta di kantor Kementerian Hukum dan HAM yang sedang ramai diperbincangkan. Pertemuan ini dipicu oleh sengketa hukum yang melibatkan Ari Bias, pencipta lagu Bilang Saja, yang menggugat Agnes Mo dengan tuntutan royalti sebesar 1,5 miliar, mengklaim bahwa Agnes telah menyanyikan lagu tersebut tanpa izin. Dalam pertemuannya, Agnes Mo dan bersama musisi lainnya menyampaikan niatnya untuk memperdalam pemahaman tentang Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia. Ia juga menegaskan keinginannya untuk memastikan bahwa dirinya mematuhi ketentuan hukum yang ada. Selain itu, Agnes berharap dapat memberikan saran yang konstruktif untuk memperbaiki regulasi hak cipta di Indonesia, agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi para pelaku industri musik. Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama Pak Menteri, thank you banget Pak udah menerima saya juga dengan untuk invitation-nya juga. Sebenarnya tujuannya untuk belajar sih ya Mas dan Mbak, belajar apa sih sebenarnya undang-undang itu, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama undang-undang kan gitu, saya berdiri bersama undang-undang. Nah tapi sayangnya karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuma untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Oleh karena itu makanya saya pikir bagus nih gitu. Jadi sebenarnya ya again ya bilang di sini kita hanya berdiskusi, saya membagi juga pengalaman saya sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi. Pada saat lagi di Amerika Serikat juga LMK-nya seperti apa, saya sendiri actually bagian dari dalam tanda kutip LMK di Amerika Serikat, yaitu BMI selama 12 tahun gitu, menjadi songwriter di sana juga gitu. Dalam kesempatan yang sama, Supratman mengapresiasi inisiatif musisi menyuarakan aspirasi terkait sistem royalti dan rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang dibahas di DPR. Menko menjelaskan bahwa Kementerian Hukum akan menindaklanjuti masukan setelah menerima draft RUU dari Parlemen untuk kajian lebih lanjut. Dan pada hari ini, Alhamdulillah Mbak Agnes datang dan saya meminta banyak masukan, terutama karena beliau berpengalaman dan sudah meniti karir sejak lama sebagai penyanyi maupun pencipta lagu, dan juga punya pengalaman selama ini untuk berkarir di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Tentu menyangkut soal royalti dan hak-hak pencipta, musisi dan lain sebagainya yang harus dilindungi. Karena itu kita meminta masukan dari Mbak Agnes terkait dengan hal tersebut. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Mbak Agnes ya atas masukannya, dan semua sudah kami catat dan nanti akan kami jadikan masukan pada saat parlemen kita DPR RI mengirimkan setelah diputuskannya revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Agnes Mo diwajibkan membayar denda sebesar 1,5 miliar. Keputusan ini diumumkan oleh Piyu, gitaris dari Padi Reborn, yang bertindak mewakili Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, AKSI. Keputusan pengadilan ini mengejutkan Agnes Mo yang merasa perlu memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang implikasi hukum terkait kasus hak cipta tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.